Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang head dan JavaScript. Sebelumnya kita sudah menggunakan head di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dan kita sudah menggunakannya mulai dari awal sampai yang terakhir ini, tapi kita akan belajar lebih tentang bagaimana head itu berperan di halaman HTML. Elemen head menampung metadata atau data yang berisi tentang data. Jadi metadata itu nanti berisi data tentang halaman HTML dan itu biasanya dibutuhkan oleh browser untuk mengenali halaman HTML ini atau halaman website ini, misalkan deskripsinya, keyword, kemudian style, script dan lain sebagainya. Metadata biasanya untuk menentukan judul, style, keyword, deskripsi, script dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa tag yang biasa digunakan untuk metadata, yaitu title, seperti yang kita tahu untuk judul, kemudian style untuk gaya, kemudian meta itu berisi tentang metadata yang penting, kemudian link itu mengarah ke eksternal, biasanya buat style sheet, kemudian untuk script itu biasanya untuk script JavaScript maupun yang eksternal, dan kemudian base untuk menentukan sumber link. Title. Tag title menunjukkan dokumen HTML. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, elemen title dibutuhkan di HTML untuk judul dokumen di browser, bookmark, dan SEO. Oke, kita coba. Di sini saya sudah mengetikkan halaman HTML tanpa title. Nah, bagaimana kalau misalkan title itu tidak ditulis? Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi di judulnya di browser maka ditulis nama filenya. Dan ini tidak baik kalau misalkan kita gunakan untuk SEO, karena kalau misalkan kita gunakan untuk SEO nanti tidak gampang terindeks oleh Google. Makanya kita ketikkan untuk title judul website seperti ini. Nah, dan kalau misalkan kita ingin membookmark, contohnya seperti ini di browser Chrome ya. Contoh bookmark seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sudah membookmark, kita bisa melihat nanti judul websitenya seperti ini, selesai. Kemudian misalkan kita ingin bukanya seperti ini, di sini ya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk style, tag style menunjukkan gaya style untuk elemen-elemen di dokumen. Elemen style untuk menentukan gaya tampilan dokumen ketika dirender oleh browser. Seperti yang kita pelajari bersama, mulai dari dasar CSS kita sudah menggunakan tag style, baik itu untuk menentukan internal CSS ya, dan ini biasanya dirender oleh browser ya, karena sebenarnya untuk style ini sebenarnya adalah perintah untuk menentukan gaya, dan itu nanti seperti sebuah perintah ya. Sebagaimana kita tahu, seperti halnya HTML yaitu markup language, itu hanya memerintah browser. Browser kita perintah dengan misalkan mengetikkan style kemudian CSS-nya, jadi browser akan menampilkan sesuai yang kita perintahkan, seperti itu. Contoh, kalau misalkan kita membuat style di sini, kemudian kita ingin bodinya, background dari website itu kita misalkan background color white smoke, misalkan seperti ini. Kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke link. Link juga sebelumnya sudah familiar karena kita sudah menggunakannya untuk memanggil eksternal CSS, dan tagnya adalah link, menunjukkan relasi dokumen ke sumber luar atau eksternal.
Seperti yang kita ketahui bersama, untuk link contoh kita sudah menggunakan CSS untuk yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Jadi contohnya kita panggil aja link, kemudian CSS, kemudian kita karena harus dipanggil dulu. Nah, yang kemarin kita sudah menggunakan style untuk iframe dan lain sebagainya. Jadi nanti ini misalkan untuk background ini saya hapus saja, misalkan seperti itu. Kemudian di eksternalnya kita ganti menjadi sekian. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan relasi dokumen ke sumber luar, dan biasanya untuk external style sheet. Kemudian untuk tag meta, menunjukkan metadata yang dibutuhkan oleh browser seperti deskripsi, keyword, author. Meta biasanya digunakan browser, search engine, dan web service. Jadi untuk meta ini kita bisa menentukan untuk keyword website ini. Misalkan saya kan ingin membuat website tutorial misalkan. Jadi keywordnya itu misalkan tutorial, HTML, CSS, bahasa Indonesia, Sofyan Setiawan misalkan seperti itu, YouTube, contohnya seperti itu. Jadi agar mudah ditemukan di search engine, kita harus menggunakan keyword yang lebih spesifik dan agar lebih trafficnya lebih naik ya. Kemudian untuk deskripsi sama, biasanya diindeks oleh Google dan itu menunjukkan deskripsi website kita. Misalkan contohnya untuk konten deskripsi, misalkan tutorial gratis HTML, CSS, dan bahasa pemrograman komputer, dan berita terkini dunia IT, contohnya seperti itu. Untuk author itu penulis ya, jadi yang pasti penulisnya namanya siapa, seperti itu. Dan yang selama yang saya ketahui itu digunakan untuk browser dan search engine. Untuk web service mungkin kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, untuk keywords ini contohnya kita menggunakan meta dengan name keywords, pakai S ya, keywords, karena nanti jamak. Kemudian kontennya adalah tutorial, HTML, CSS, JavaScript, bahasa Indonesia. Dan untuk satu keyword itu dipisah dengan koma. Jadi kalau misalnya keywordnya banyak, dipisah dengan koma. Keyword yang biasa dibutuhkan untuk mudah terindeks di search engine. Contoh kita ketikkan di sini tadi untuk keywordsnya, meta name, keywords, kemudian konten. Misalkan ini tutorial, kemudian HTML, CSS, bahasa Indonesia, misalkan gratis, dan YouTube, contoh seperti itu. Untuk meta seperti keywords dan meta-meta yang lain itu tidak terlihat di browser. Jadi elemen-elemen di head itu biasanya tidak terlihat di browser, hanya maksudnya mengefek ya, mengefek. Misalkan untuk tampilan, untuk interaktif itu ngefek, tapi untuk tampilan secara langsung itu tidak. Jadi tidak seperti halnya elemen-elemen di body. Kemudian untuk meta description dengan tag meta name description, konten, tutorial gratis, desain web, dan berita update dunia IT, contoh seperti itu. Itu deskripsi halaman websitenya. Kita tulis meta name, kemudian description. Jadi description tanpa S ya. Kemudian kontennya misalkan tutorial
gratis, HTML, CSS, dan bahasa pemrograman komputer. Contoh seperti itu. Kemudian untuk meta charset, jadi ini adalah untuk karakter set ya. Karakter set nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi karakter set itu menunjukkan karakter-karakter apa saja yang akan digunakan atau didukung di browser. Dan setiap karakter set itu biasanya berbeda-beda. Ada UTF-8, kemudian ASCII, kemudian ANSI, dan lain sebagainya. Jadi karakter set itu biasanya untuk istilahnya apa ya? Jadi misalkan kita menggunakan huruf, kemudian nanti untuk simbol-simbol. Jadi setiap karakter set itu punya jumlah simbol yang berbeda-beda, kemudian dukungannya terhadap browser dan program itu berbeda. Nanti akan kita bahas di pertemuan lain. Kemudian untuk meta HTTP equif, jadi ini digunakan untuk memberikan atribut informasi untuk respon HTTP. Nah, contohnya kita akan ketikkan di sini. Misal ini HTTP equif dengan misalkan saya ingin menggunakan content type, kemudian content, dan di dalamnya itu teks HTML. Kemudian F8 seperti ini. Jadi maksudnya di sini tipe kontennya itu adalah teks HTML dengan karakter set UTF-8. Contoh misalkan kita tidak menggunakan yang ini, sebelumnya tidak menggunakan charset, di sini otomatis juga langsung bisa. Misalkan kita gunakan yang untuk karakter set UTF-8 ditulis di sini pun bisa. Kemudian ada lagi yaitu refresh. Jadi ada meta dengan HTTP equif dan digunakan untuk merefresh halaman secara otomatis dan disertai jeda. Misalkan refresh, kemudian untuk konten itu 300. Jadi maksudnya untuk 300 ini akan halaman itu akan reload setiap 3 detik. Jadi 300 itu maksudnya 300 mili. Contoh kita akan coba. Nah, jadi karena ini tidak ada konten dan lain sebagainya, maka tidak terlihat reloadnya. Tapi sebenarnya ini reload. Jadi ini didefinisikan untuk waktu yang dibutuhkan untuk atau waktu interval untuk dokumen itu reload secara otomatis ya. Seperti itu. Kemudian untuk meta dengan author itu menggunakan tag meta name author konten Sofyan Setiawan, menunjukkan penulis, pengarang atau kreator website. Jadi kita ketikkan saja, misalkan ini meta name author, kemudian konten, penulisnya misalkan saya sendiri. Nah, ini biasanya digunakan oleh SEO agar tahu penulisnya itu siapa menggunakan meta ini. Jadi ini selain dibutuhkan oleh SEO atau mungkin search engine misal Google seperti itu, juga digunakan oleh browser. Kemudian kita akan menggunakan metabase.
Jadi base di sini untuk menentukan ketentuan URL dan target semua URL relatif di halaman. Jadi akan menentukan sumber source eksternal dari, misalkan kita akan menerapkan contoh itu nanti adalah image ya. Image nanti kita misalkan ngambil dari website mana, atau mungkin ngambil dari website lokal. Dan untuk target dari semua URL atau ahref, misalkan link seperti itu, kalau misalkan kita ingin membuat targetnya itu blank semua, jadi muat tab baru atau window baru, nanti untuk base nya ini menggunakan target blank, jadi semua linknya akan ke window baru seperti itu. Dan semua source eksternalnya, kalau misalkan kita tidak tentukan secara langsung di inline elemennya, maka nanti akan ke sini. Dan kalau misalkan untuk ahref yang tidak menggunakan target di inline-nya, maka target utamanya akan di sini. Jadi base itu adalah dasar dari URL target seperti itu. Contoh, di sini saya akan mengetikkan, misalkan kita ketikkan dulu ya di base-nya, base ref, kemudian targetnya, misalkan ini kita kasih blank. Kemudian base-nya ini saya ingin mendapatkan dua gambar ini, gambar tes 1 dan tes 2. Tapi kita tidak harus mengetikkan di source image-nya, jadi sudah langsung aja misalkan ini. Jadi ini otomatis akan memanggil base-nya dari eksternal ya, misalkan image itu kita ambil di folder ini. Jadi ketika kita ingin memanggil image, kita hanya mengetikkan namanya saja tanpa mengetikkan foldernya, karena foldernya sudah didefinisikan di tag base seperti ini dengan href ini. Source-nya tes1.png, kemudian tes2.png. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang gambar kita tadi buat tadi yang ada di sini itu ada di folder image dan sudah kita tentukan di sini. Jadi untuk memanggilnya kita tidak usah mengetikkan image dot seperti ini, slash seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan base untuk image yang di luar lokal, jadi menggunakan URL di website tertentu. Misalkan contoh, saya ingin menggunakan website ini, jadi ini adalah icon arsip, dan dimana nanti kita bisa menggunakan eksternal URL di sini. Contoh ini alamatnya akan saya salin, copy dan saya ketikkan di sini. Nah, yang bagian ini adalah foldernya. Jadi gambarnya akan kita langsung panggil. Jadi misalkan tadi gambarnya ini adalah application icon. Kemudian yang kedua adalah contohnya ini, gambar arrows icon. Untuk tipenya tadi PNG ya, sudah benar. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk eksternal. Kalau ingin mengetahui sumbernya bisa inspect elemen. Kemudian yang di sini kalau misalkan kita sorot, maka akan muncul linknya. Jadi tanpa kita
menyertakan yang namanya link secara di sini lengkap di image-nya. Jadi sudah terpanggil di base-nya di sini. Oke, kemudian contoh lagi, saya akan menggunakan sebuah link di sini. Misalkan ini mengarah ke Google, misalkan. Kita reload. Oke, karena tadi lupa ada gangguan sedikit. Oke, kemudian kita. Nah, di sini ketika saya mengklik ini, yang terjadi adalah dia akan membuka tab baru dan akan menuju ke Google. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh kalau misalkan ini saya ganti apa ya? Mungkin itu aja, karena yang kalau misalkan ya saya ingin menggunakan ini, misalkan saya ganti menjadi http putrisschools.com, maka gambar ini nanti akan tidak akan keload karena kita sudah mengubah base-nya. Contoh, kalau misalkan ini saya ganti, kemudian ini saya ganti menjadi indeks HTML gitu aja. Nah, yang terjadi adalah ketika kita mengklik ini, atau tidak usah menggunakan klik kanan, langsung dia akan menuju ke DoubleTree dengan mengakses subfolder itu HTML. Nah, seperti itu. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bersama tadi, untuk base-nya itu kita sudah mengarah ke DoubleTree Schools, dan ketika link ini hanya mengetikkan HTML, dia akan mengambil dasar dari sini, base-nya ini, link-nya ini. Jadi dia akan mengakses DoubleTree Schools/HTML. Seperti itu contohnya. Kemudian kita akan belajar tentang script. Jadi untuk script ini adalah client side JavaScript yang membuat website lebih interaktif. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang JavaScript, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang ada di client side, jadi dijalankan di browser, jadi tidak berjalan di server. Berbeda dengan PHP atau PHP. Jadi bahasa ini hanya berjalan di browser, tidak berjalan di server. Kalau PHP atau PHP itu kan server. Dan itu akan memudahkan kita untuk membuat halaman yang lebih interaktif, misalkan untuk mengubah data secara interaktif, misalkan untuk membuat pencarian data secara cepat, kemudian menggunakan efek-efek, mengubah warna, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari script dari JavaScript ya. Dan nanti akan kita praktekkan. Ini untuk script internalnya. Jadi internal script di halaman HTML-nya. Kemudian ini adalah eksternal. Di eksternal ini kita bisa mengambil script yang dari luar, seperti halnya CSS, atau kita biasanya menggunakan link, href, kemudian source-nya kita menggunakan file CSS. Nah, ini kita menggunakan file JavaScript dengan ekstensi JS. Nah, contoh kita akan coba. Di sini misalkan di sini saya ingin mengetikkan script. Nah, dan sudah terjerat oleh Sublime script untuk JavaScript.
Kemudian kita akan membuat contoh, misalkan ini window alert 10 tambah 2, maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari JavaScript yang sederhana. Jadi kita membuat alert, membuat sebuah warning atau mungkin sebuah alert lah istilahnya. Dan di sini menunjukkan 12. Kenapa 12? Karena untuk window alert tadi kita menjumlahkan antara 10 dan tambah 2, berarti hasilnya adalah 12. Seperti itu. Kemudian kita oke. Kita akan menuju ke halaman website kita. Seperti itu. Jadi alert akan di load lebih dahulu karena kita memasangnya di sini. Alertnya akan lebih dahulu dijalankan. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu tentang bagaimana skema dari HTML itu dijalankan sesuai dengan urutan. Jadi kalau misalkan ini untuk body gitu ya, kenapa yang meta ini di headnya ini didahulukan? Karena dia lebih dahulu diproses oleh browser. Jadi mulai dari title, kemudian link, kita mengakses ini, kemudian ini meta dan lain sebagainya sudah dijalankan di proses browser, dibutuhkan browser, maka kita akan meload ke style. Contohnya seperti itu. Karena style ini sudah kita jalankan, kemudian kita load scriptnya. Maka script dijalankan lebih dulu, baru kemudian di body kita load gambar, kemudian link selanjutnya. Seperti itu. Kemudian saya ingin mencontohkan JavaScript lagi, yaitu untuk mengakses yang namanya nanti untuk script ini tidak harus ditempatkan di head ya, bisa ditempatkan misalkan di body atau di bawah body. Contoh kita akan menempatkan di body, dan tetap script ini tidak terlihat walaupun kita tempatkan di body, dia tidak terlihat di browser karena ini memang tidak di display seperti itu. Di sini saya akan mengubah teks yang ada di suatu elemen dengan ID tertentu dengan menggunakan JavaScript. Contoh kita akan menggunakan H1. Misalkan ini saya kosongi aja. Kemudian ID misalkan coba. Dan di JavaScript ini, di script ini saya ketikkan document.get element by ID. Kemudian kita ID-nya tadi apa? Coba. Kemudian .inner HTML. Kemudian kita ketikkan teks yang akan diisi ke elemen dengan ID itu, misalkan Hello Malang. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Karena ini H1-nya itu kosong dan kita sudah ketikkan ini, maka harusnya di sini H1-nya akan teksnya itu berganti menjadi Hello Malang. Nah, kita load dulu yang alertnya tadi, auto oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita telah dulu. Jadi yang ini karena tidak ada teksnya, tapi dia menggunakan ID coba. Maksudnya adalah dokumen mendapatkan elemen berdasarkan ID, yaitu coba ini, dan innernya itu adalah konten dari HTML-nya itu. Di sininya itu diketikkan Hello Malang. Seperti itu. Ini kontennya. Kemudian saya akan mencontohkan yang satu lagi. Misalkan misalkan ini untuk 2 misalkan.
dengan ID kan hasil. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh untuk variabel. Variabel itu adalah salah satu bisa dikatakan itu penampung data. Di JavaScript contohnya seperti ini, variabel x sama dengan 10, misalkan kemudian variabel y sama dengan 12, kemudian variabel z sama dengan x tambah y. X tambah y. Kemudian dokumen .get element by id, kemudian kita isi di situ id-nya adalah hasil, dan inner html sama dengan z. Kita telah dulu. Jadi ini adalah variabel x. Jadi x itu menyimpan nilai 10, kemudian y menyimpan nilai 12, kemudian z adalah menyimpan nilai dari penjumlahan x dan y. Jadi harusnya ini adalah 22 nanti. Jadi setelah itu dokumen get element by id hasil dari hasil ini, maka akan memunculkan nilai dari z di h2 ini. Kemudian kita coba reload alertnya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman silakan untuk latihan mempraktekkan elemen-elemen di head seperti yang tadi ya, meta dan lain sebagainya. Kemudian mempraktekkan beberapa script JavaScript yang sudah kita coba ini. Kemudian untuk referensi dari materi yang kita bahas ini adalah dari doubletreeschools.com, kemudian journalweb.com, kemudian irfantipsforyou.blogspot.com. Nah, buat kalian yang sebelumnya belum mengikuti tutorial seperti iframe, HTML, kemudian respon website, kemudian membuat layout, div, span, dan lain sebagainya, kalian bisa cek di channel Junior Dev, dan kalian bisa cari video yang sebelumnya saya post sebelum head dan JavaScript ini ya. Jadi ada iframe, responsive, dan lain sebagainya. Nah, untuk video selanjutnya adalah kita ada teori dan praktek, entity symbol, karakter set, dan URL encode. Lalu kemudian untuk selanjutnya itu ada lagi teori dan praktek, HTML form, tag, dan elemen. Jangan lupa untuk follow Junior Dev dengan fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube channel yaitu Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang baru didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mail time, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis minggu atau berkala. Oke, silakan subscribe dan like video-videonya, dan tunggu video tutorial mendatang yang lebih banyak lagi kategorinya. Saya akan membuat tutorial tentang Flash, kemudian tutorial tentang JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk dipraktekkan, dan akhirnya terima kasih.